季节，五彩花绽放的娇艳，爱情海底传说，旋风吹来又是新年。这里是天上人间，喜悦奏起，幸福了无边。似梦似幻的乐园，时代流传千万年，春满人间又一年，把祝福送到你身边。美丽迷人的春天，让歌声飘荡在耳边。这美丽的春天，百花齐放正娇艳，爱情海底神话都写在美丽的春天。这里是天上人间，喜悦奏起，幸福了无边。冬去春来的季节，鸟语花香正娇艳，春风吻上了我的脸，把幸福送到你眼前。美丽迷人的春天，让歌声飘荡在耳边。美丽迷人的春天，让我们一起来歌颂。恭喜发财，新年快乐！ Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita ya yang sangat luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang spesial buat kita dan saya mengucapkan kongsi, kongsi. 新年快乐，万事如意，主耶稣祝福，阿门。 Bapak Ibu Saudara, salam soja merupakan salam yang penuh dengan filosofi. Dari Tiongkok kuno sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Salam soja melambangkan kelembutan, perlindungan dan penghormatan. Ketika anak-anak kecil datang menyalami kita, maka kita akan membalasnya dengan seperti ini. Salam soja kita di bagian perut Bapak Ibu Saudara. Memperlihatkan ada rasa hormat dan sayang kepada anak-anak. Ketika orang yang datang kepada kita dengan seusia kita, maka kita akan membalas di dada kita. Namun ketika orang yang datang lebih tua dari kita, maka kita akan memberi salam sejajar dengan wajah kita. Ini filosofi yang dalam Bapak Ibu Saudara. Tangan kanan menunjukkan diri kita. Ada yang mengatakan menunjukkan istri kita, anak-anak kita. Lalu kemudian tangan kiri menutupi diri kita. Melindungi, menghormati. Sehingga salam soja memiliki filosofi yang dalam buat setiap kita ketika kita mengucapkannya. Sehingga sebagai rasa hormat, mengasihi saudara-saudara, saya mengucapkan seperti ini. Sejajar dengan wajah saya. Mengasihi, menghormati,
Bahkan berusaha dengan lemah lembut mengingatkan saudara, menegur saudara, menguatkan dan bahkan memuji saudara. Selamat datang di kebaktian spesial Hari Konyen GKJ Season City. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kiranya melalui kebaktian spesial Konyen di hari ini, kita semakin merasakan kekeluargaan, persaudaraan, persatuan, kesehatian, saling mendukung, saling mendoakan, saling mengasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan itu kita punya semangat juang untuk melalui tahun ini dengan sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Bahkan ada kekuatan, kemenangan untuk melewati setiap tantangan dan perjuangan serta pergumulan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan satu sama lain samping kiri kanan depan belakang. Kasih salam soja, kasih salam konyen buat orang-orang di sekitar kita. Berikan penghormatan, berikan kasih sayangmu, kelembutanmu kepada mereka. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk diri kita semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Kristus, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Allah yang mengantar kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa sepanjang tahun Tuhan telah menyertai kita, amin. Sehingga selayaknya kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa besar berkat Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan bersama-sama bersyukur dengan pujian ini. Bahwa kita tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur ya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagi
di sini semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena anugerahnya kita ada sampai hari ini. 因为他的恩典，我们才有今天，一起来过新的一年。Kita naikkan pujian oleh karena kemuliaan Tuhan. Cejin muntok, Tuhan sukai oi. Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai detik ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami percaya dan yakin hari ini, pagi ini, kami ada di sini bukan kebetulan. Tuhanlah yang menggerakkan hati kami datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan,
Tidak ada kata kebetulan dalam hidup kami. Semua dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan sudah siapkan berkat buat kami hari ini. Lewat pujian, lewat firman Allah. Ada berkat yang luar biasa yang akan Tuhan siapkan buat kami hari ini. Jamah hati kami semua Bapa dengan kasih-Mu. Agar hidup kami melimpah dengan kasih Allah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan lagi untuk ada di rumah Tuhan. Siapkan hati kami Bapa untuk menikmati berkat Tuhan. Kuatkan kami melalui pujian, melalui firman Allah. Sehingga hidup kami senantiasa terus mengalami Tuhan dari hari ke hari. Dan tidak pernah berhenti berkat Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada berkat Allah yang melimpah dalam hidup kami. Berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan dalam hidup kami. Kesehatan, banyak sekali Tuhan. Tak terhitung, tak terhingga berkat Allah. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami semua. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami yang tidak mendapatkan berkat Allah. Berbicara pada kami dan kami siap untuk menikmati ibadah hari ini. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Responsoria dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat 6. WL dan jemaat kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Kristus. Barang siapa tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sama-sama. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi ya. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita, ciri khas orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Amin. Tuhan gak penting suaranya fals atau enggak. Tuhan gak penting suaranya bagus apa enggak. Yang Tuhan pentingkan bahwa dari mulut kita keluar puji-pujian buat Tuhan. Amin. Jadi nanti Tuhan gak tanya, oh ini suara bagus. Enggak. Saudara, enggak sama sekali. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita gak tahan gak memuji Tuhan, saudara. Tuhan memberikan sesuatu di hati kita. Pujian ini kiranya memberikan sukacita buat kita. Karena Dia memberikan nyanyian baru dalam hati kita. Amin. Nah, karena ini gabungan ya, ada anak sekolah minggu juga. Nyanyi sama-sama lause ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan
kita bersyukur ya hari ini kita merayakan Imlek bersama-sama. Lagu ini mengartikan di hari Imlek kita selalu sering ya kita rezeki yang banyak. Tapi kita jangan lupa kita ciucinkang, maksudnya kita meminta kesehatan, keluarga yang rukun, yang mencintai Tuhan. Kita bersama-sama kita lagu ini dan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. 恭祝大家新年快乐，好事样样在。Mari kita mengucap syukur. Kita tahu Tuhan sangat baik terhadap kita. Saat
Allah, tahun baru Imlek itu merupakan sebuah sukacita di mana kita bisa merenungkan kembali kebaikan Tuhan yang katanya berkat itu terus ada tiap hari, nggak habis-habis. Siapa di sini yang nggak makan kue lapis? Makannya nggak boleh banyak-banyak. Tapi pada waktu saudara makan kue lapis itu, selalu ingat bahwa berkat Allah selalu berlapis-lapis dalam hidup kita. Amin. Berkat itu bukan hanya soal ini, saudara. Apa ini? Bukan ini. Hati senang, hati sukacita, berdamai ya, berkumpul bersama saudara, tenang, sehat, itu juga berkat Tuhan. Ya, setiap orang yang percaya bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita. Amin. Sehingga lagu ini menjadi iman kita bahwa sepanjang tahun ini Tuhan pasti memelihara kita. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Kita punya apa? Tujasu. Mari kita angkat pujian ini. Persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, Ibu Saudara. Rasa-rasa tidak ada hari yang paling berbahagia ketika kita berada di hari Konyen. Amin. Ketika kita merayakan Samsi Puam ya, kumpul bersama keluarga, meskipun tahun ini dilanda banjir, ada yang pergi nggak bisa pulang, ada yang nggak bisa ketemu. Tapi saya percaya keluarga inti ya, suami istri, anak-anak pasti bisa ngumpul. Puji Tuhan kalau bisa ngumpul semuanya, ada kungkung, ada popo ya, ada cucu, ada cicit, puji Tuhan. Tapi saya melihat meskipun ada keluh kesah karena banjir melanda Jakarta, namun
Samsi Puam tidak gagal karena kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun yang lalu, bahkan menyertai kita di tahun ini agak mati-mati, dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami dapat berkumpul dalam satu keluarga besar Jemaat GKJ Season City ya Tuhan. Merayakan Hari Konyen di kebaktian umum kami. Kebaktian yang spesial di hari ini. Kami bersuka cita, kami membawa penganan, cemilan khas Konyen atau khas Tahun Baru Imlek. Membawa kudapan. Dan kami percaya ini adalah sebuah simbol sukacita kami. Sebagian besar kami mengenakan pakaian merah juga melambangkan sebuah sukacita, kegembiraan. Kami datang dengan wajah yang penuh senyuman. Dengan memberikan salam khas Konyen. Kami bersyukur Tuhan. Kami berada di hari ini di rumah Tuhan. Untuk bergembira bersama-sama. Memuji Tuhan. Bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami rindu akan firman-Mu. Dan kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita, tema yang khusus. Bapak Ibu Saudara, yaitu Allah sumber berkatku. Allah sumber berkatku. Bapak Ibu Saudara, dari Nats yang sangat terkenal, sebuah puisi yang dilantunkan, dicatat oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Sebuah puisi yang sangat indah mengawali surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat yang sangat indah ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu agar kita baca bersama-sama. Dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14 Bapak Ibu Saudara. Mari yang bawa Alkitab kita buka bersama-sama. Saya sengaja menampilkan semua ayatnya di depan sini. Supaya kita membuka bacaan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Rasul Paulus memulai perikop ini dengan mengatakan kita adalah orang-orang yang kaya. Amin. Kurang pede. Amin. Pak, saya nggak kaya Pak. Saya jawab iman bukan amin. Kita adalah orang-orang yang kaya dalam perspektif Allah. Amin. Ya, 80%. Amin. Yes. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan.
Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ada orang berkata, hidup itu harus dipenuhi dengan harta benda, harus dipenuhi dengan uang, maka hidup itu akan bahagia. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen seharusnya berkata, ketika aku tinggal di dalam Tuhan, ketika aku dimiliki oleh Kristus, ketika aku percaya kepada Dia, maka aku akan berbahagia dengan harta, dengan uangku, berapapun itu jumlahnya. Nah, itu benar. Orang tanpa Kristus akan selalu merasa kosong dan merasa kurang, sehingga dia akan terus mencari, memburu, kecewa, merasa kurang, merasa tidak ada, merasa tidak diberkati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena starting pointnya sudah keliru. Mengawali prinsip hidupnya tentang berkat itu sudah keliru Bapak Ibu Saudara. Yang sepatutnya menjadi berkat dalam kehidupan kita adalah kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah kunci kebahagiaan, kunci berkat, kunci kemenangan yang sejati. Sehingga dengan demikian kita bisa berbahagia, kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira dengan berkat jasmani, uang ataupun harta benda lainnya yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini perspektif yang benar. Jadi kepuasan, kegembiraan, kebahagiaan, kepenuhan itu bukan dimulai dari luar diri kita. Bukan dimulai dari berapa banyak atau berapa sedikit yang kita punya. Tetapi dimulai dari Allah sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita yang telah dianugerahkan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian kita percaya karena Allah yang menarik kita. Lalu dari situlah kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang bersemangat ketika kita bekerja. Kita bekerja, kita berjuang, kita mencari uang bukan sekedar untuk mencari uang saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mencari uang untuk menjadi berkat. Pertama-tama menjadi berkat di rumah tangga kita. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara ke Tiongkok, saya ingat tahun 2009 saya sempat studi selama 1 bulan di Beijing Union University. Saudara, ketika mengunjungi beberapa tempat yang sangat terkenal di Tiongkok, di Beijing khususnya, The Great Wall, lalu kemudian Forbidden City, Bapak Ibu Saudara ya. Saya melihat ada 2 patung yang biasanya ada di depan pintu masuk. Ada singa, di bagian kiri singa itu memegang bumi. Lalu kemudian di kanan singa itu memegang seorang manusia. Singa yang memegang bumi melambangkan seorang ayah, seorang pria yang memang harus berjuang menaklukkan bumi. Harus berjuang untuk menafkahi keluarga, untuk memberkati keluarganya, melindungi keluarganya, menjaga keluarganya, apapun harganya, berapapun harganya, ia harus berjuang. Sementara singa yang di samping kanan, kalau kita melihat kepada mereka yang memegang manusia itu, adalah seorang ibu, lambang daripada seorang ibu yang mengurus rumah tangga, melayani suami, sehingga ketika suami pergi keluar, suami itu pergi dengan hati yang gembira. Ada water tai ya, ada water iron ya, istriku yang sudah melepas kepergianku dengan sebuah ciuman, dengan sebuah kedipan mata, dengan bekal makanan yang sehat.
Semangat sekali sang suami. Sang suami pergi dan tenang karena anak-anak di rumah akan damai, aman, gak mungkin celaka, apalagi mati. Karena ada istrinya yang menjaganya. Dia berjuang. Sehingga ketika pulang, ia mendapatkan penghasilan. Dan dia berkata, inilah hasil jeripayaku ketika aku bekerja. Bapak Ibu Saudara, namun sayangnya ada banyak orang yang di dalam perjuangannya, ia melupakan bahwa sebenarnya sumber berkat itu adalah Allah. Sumber berkat itu adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berkat itu adalah kehadiran Allah dalam hidup kita yang menghasilkan damai sejahtera. Pak, damai sejahtera itu gimana Pak? Kalau Anda suami istri hidup rukun, saling mengasihi, suami mengasihi, melindungi istri, istri hormat kepada suami, maka itu damai. Karena apa? Karena istri yang menghormati suami, menghormati karena mengasihi Tuhan. Karena itulah firman Allah. Suami yang mengasihi, melindungi istri adalah suami yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menjadi unsur terpenting yang paling penting dalam kehidupan kita untuk kita mengalami damai itu. Orang tua melindungi anak-anaknya. Anak-anak hormat kepada orang tua. Itu damai Bapak Ibu Saudara. Jadi damai itu, sukacita itu, kebahagiaan itu bukan cuma terjadi pada saat samsip puam. Oke, Nyitima. Bukan hanya terjadi 1 tahun sekali di tanggal 30. Menjelang tahun baru Imlek atau Konyen. Bukan Bapak Ibu Saudara. Rasa-rasanya ketika samsi puam tiba, orang yang lagi dendam, yang lagi ribut senyum. Karena samsi puam. Tapi samsi puam usai, Konyen usai, hari tanggal ke-15 selesai, dendam lagi. Baru di keluarga udah dendam. Benci lagi. Iri lagi. Gak suka lagi. Ya udah kita mulai lagi ya permusuhan kita. Samsi puam sampai cap gome kita damai. Karena ada angpau yang menyertai. Ada kue lapis yang berlapis-lapis. Yang manisnya semanis madu. Tapi setelah itu kita lanjut lagi episode berikut. Dendam, iri, marah, benci. Gak ada rindu-rindunya. Bagaimana damai? Lalu bagaimana kita bisa menghadirkan damai, shalom Allah sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kalau di keluarga saja kita tidak mengalami damai. Itulah sebabnya banyak suami, tidak sedikit suami bukan yang di sini ketika dia kerja, dia nggak pulang-pulang. Padahal namanya kerja, pergi pagi pulangnya pagi, nginep dong. Wah. Pergi pagi, pulang sore ataupun malam. Tapi jangan, pergi pagi pulang sore. Sisihkan waktu untuk keluargamu, hai suami-suami. Jangan engkau pulang malam lembur kuring berjam-jam untuk mencari kelebihan uang. Begitu pulang rumah capek, gak ada waktu untuk istrimu, gak ada waktu untuk anak-anakmu. Damai itu kagak ada. Damaimu, kehadiranmu gak bisa diganti dengan uang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kristus gak bisa digantikan dengan uang. Makanya kadangkala keributan terbesar itu terjadi dalam rumah tangga. Damainya cuma setahun sekali, samsi puam. Menantu dan mertua seringkali menjadi sebuah simbol. Simbol peperangan yang tak pernah usai. Meskipun perang dunia kedua sudah selesai. Perang dunia ketiga belum pernah datang. Tapi perang antara mertua dan menantu itu terjadi berjilid-jilid Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya bagus Anda tidak mengaminkannya. Jangan amin Bapak Ibu Saudara. Di mana damai itu? Jadi saya katakan damai itu bukan cuma terjadi di meja makan di tanggal 30. Tanggal 30 kalender Imlek maksudnya ya. Kalau kemarin tanggal 28 kan? Di Indonesia kalender internasional. Bukan cuma terjadi di situ saja. Jadi ketika saya Simu diundang oleh jemaat Kamcha ya mengundang kami datang untuk Painyen. Saya dan Simu sepakat. Ketika kami ketemu dengan keluarga yang punya masalah,
kita jangan ngomong tentang masalah katanya. Simu usulkan ke saya, oh bagus. Kita ngomong yang baik-baik saja ya. Karena ini konyen. Lah konyen itu mengkondisikan kita, dalam tanda petik memaksa kita untuk menyimpan persoalan itu bagaikan bom waktu yang nanti akan dilanjutkan lagi setelah konyen usai Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan, tolong. Ada yang ngomong, oh Tuhan, tolong aku. Tuhan kok colong aku, colong nyuri dong ya. Bapak Ibu Saudara. Demikian pun di dalam persatuan, di dalam umat Tuhan, tubuh Kristus. Orang yang sama-sama mengatakan aku sudah mengalami keselamatan, aku sudah percaya kepada Tuhan. Tapi biasanya mantap yang damai penyusunyuman itu cuman konyen, Natal, betul nggak ya? Natal, puji Tuhan ajaibnya Natal dan konyen itu berdekatan. Natal, tahun baru internasional atau tahun baru Kristen, tahun baru konyen, Bapak Ibu Saudara, berdekatan banget. Coba Anda bayangkan ketika Anda punya banyak uang, ketika Anda bekerja, Anda banyak uang, Anda pulang. Saya terkesima ketika saya melihat kehidupan Elon Musk. Ada yang bilang itu Elon Musk. Elon Musk itu salah satu manusia terkaya di planet bumi Bapak Ibu Saudara. Yang memulai usahanya itu tergolong merintis dari awal. Saudara, Elon Musk orang yang punya segala-galanya. Ia punya pacar, dia pernah pacaran dengan supermodel. Ia pernah pacaran dengan orang yang anak pebisnis terkaya. Ia bebas untuk punya anak Bapak Ibu Saudara. Ia punya anak dengan proses bayi tabung dengan surrogate mother. Ia mengatakan istriku harus tetap langsing. Istriku harus tetap gemoy. Gemoy itu gemuk ya. Istriku harus tetap langsing. Harus semampai. Maka oke, sel telurmu, sel spermaku kita buahkan di luar namanya bayi tabung. Lalu kemudian janin atau fetus itu atau embrio atau zygote itu ditanam di wanita atau ibu lain namanya surrogate mother, ibu pengganti. Jadi mereka bisa melakukan apa saja dengan uang mereka yang tak terbatas. Bisa punya anak, darah daging mereka, tapi bukan dikandung dan dilahirkan dari istrinya. Tapi dari wanita lain yang disewa. Rahimnya disewa, canggih sekali ya. Dia punya beberapa anak dari hasil bayi tabung dan surrogate mother. Dia bisa lakukan apa saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang ia tidak bisa gapai. Ia tidak mengalami yang namanya kebahagiaan. Ia tidak mengalami yang namanya kepenuhan dan damai itu. Belasan anaknya, lusinan anaknya. Saya bilang kalau orang Kalimantan zaman dulu punya anak 12, 13, kalah sama Elon Musk. Elon Musk punya anak di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Dia punya wanita di mana-mana, dia punya segala-galanya. Tetapi dia kehilangan sebuah hal yang terpenting dalam hidupnya, yaitu tujuan hidupnya yang paling mulia itu dia hilang. Dia gak dapat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada orang yang mungkin menikah dengan pekerjaannya. Sehingga berantem, dia rela ribut dengan pasangan hidupnya hanya lantaran pekerjaan. Dulu pekerjaan mempersatukan kita ya. Tapi setelah kita kaya raya, kita punya segala-galanya, akhirnya itu membuat kita jadi ribut. Di manakah damai? Enggak ada. Sekali lagi, damai sejahtera dari Tuhan. Sukacita sejati dari Tuhan. Tidak bisa diganti dengan harta benda. Amin. Yang setuju dengan saya amin. Betul Pak, hidup itu perlu uang. Saya setuju. Sangat perlu. Setuju sekali. Saya tidak mengelak itu. Orang bilang Pak, gereja juga perlu uang untuk pelayanan. Pak, AC bagaimana? Dingin Pak, kalau mau lui Pak. Betul sekali. Hari ini AC hidup 70 biji hidup ya. Oh enggak. Semua AC di sini hidup saudara-saudara. Ketika keluar dingin. Yang keluar itu apa? Lui.
Kemarin kami tanyain ke jemaat saudara, wah makanannya enak sekali. Siapa yang masak? Jawabannya, saya bisa tebak jawabannya karena jawabnya lama. Pasti yang masak adalah Luiko. Bapak betul sekali. Yang masak itu duit Bapak Ibu Saudara ya. Duit tinggal dikirim, tinggal dipesan, datang makanan. Luiko. Duit. Jadi siapa bilang gak perlu? Perlu Bapak Ibu Saudara. Bayar uang sekolah pakai apa? Pakai daun. Pakai duit. Bayar pembantu bersih-bersih rumah pakai apa Bapak Ibu Saudara? Duit kan. Iya dong. Mau cantik perlu apa Bapak Ibu Saudara? Suami-suami, kau bilang, Ma, kamu kok gak secantik istri tetanggaku. Pak, cantik itu modal, Pak. Cantik itu duit. Mau bikin alis bergelombang, mau bikin bulu mata bergelombang 3 itu duit Pak. Mau bikin senyum semakin manis itu duit Pak. Wow, duit ya. Mau ke gereja duit juga, betul nggak? Anda datang pakai kendaraan bermotor kah? Pakai Grab kah? Pakai apa itu? Duit juga kan? Bahan bakar duit juga kan? Oh Pak, nggak apa-apa Pak, saya datang tinggal naik lift. Duit gak? Tinggal turun lewat lift, duit gak? Duit juga lah, Anda kan bayar maintenance liftnya tiap bulan sekali ya. Lalu kemudian ketika Anda datang, Anda butuh makan supaya tenaga bisa jalan, duit juga. Tenaga untuk jalan kaki. Tetapi Bapak Ibu Saudara, duit itu, harta itu bukan Tuhan sekali lagi. Bukan Tuhan. Kalau pemahaman tradisional orang yang kurang dan tidak mengenal Tuhan mengatakan uang itu bisa seperti Tuhan. Bahkan bisa menyuruh setan atau iblis melakukan apa yang kita mau karena kita punya banyak uang. Uang itu bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada banyak orang yang mati demi uang. Ia mati dalam arti apa? Ia mati, ia kehilangan relasi dalam keluarganya demi uang. Ia kehilangan relasi dengan anak-anaknya. Ia kehilangan relasi dengan istrinya, dengan suaminya, dengan orang tuanya demi uang. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Efesus 1 ini ingin menggeser paradigma kita. Mengingatkan kita bahwa dialah Allah sumber segala berkat kehidupan. Sebuah puisi yang dinaikkan oleh Paulus ingin menyatakan bahwa Injil itu adalah segala-galanya. Pasal 1-3 ia berbicara tentang Injil keselamatan di dalam Kristus sebagai berkat ultimate, berkat tertinggi, berkat termulia yang Allah anugerahkan kepada kita yang gak habis-habis. Kita sering mengatakan setiap kali konyen one shui, ya kan? Lalu nien apa? Yang tiap hari selalu ada sisa, ada lebih. Ya, itu dia. Siapa yang mewakili saya sebut dengan kencang? Silakan Bu Alang. Apa? Nian rugi, setiap tahun rugi. Nian rugi ya. Ada aja, ada lebih bukan sisa. Tapi ngai kongiti saya beritahukan kepada Anda bahwa karya keselamatan dalam Injil yang Kristus lakukan, yang Allah anugerahkan kepada kita itu bukan sekedar nien-nien, tetapi jun-jun. Lanjutin dong. Tapi jun-jun. Jangan balas jin-jin ya. Jun-jun jin-jin. Bukan. Jun-jun jan-jan selama-lamanya. Lalu di pasal 4 sampai pasal yang terakhir. Di situ Paulus mengatakan inilah efeknya orang yang hidup di dalam berkat Allah yang kekal itu. Sampai ke dalam rumah tangga. Kalau kita lihat di dalam pasal 5, pasal 6 Bapak Ibu Saudara. Berkat di dalam rumah tangga. Bagaimana hubungan suami istri, anak dengan orang tua. Wow, indah sekali. Jadi starting point adalah di dalam Tuhan. Ketika kita ingin bahagia, kita bahagia di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita ingin mengakhiri hidup kita di dalam masa tua. Bukan bunuh diri maksudnya, bukan. Masa tua kita ingin lanjutkan untuk kita tetap kuat dan berbuah. Itu kita lakukan di dalam Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah mulai lonyin, yang mulai putus asa, aku sudah pensiono, aku gak tahu apa-apa lagi. Putus asa. Di dalam Allah Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati sumber sukacita,
sumber kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, lalu Paulus menjabarkan berkat-berkat apa itu Bapak Ibu Saudara. Ada berkat pemilihan dan penebusan di dalam ayat 4 sampai ayat 7. Luar biasa, pemilihan dan penebusan. Ada berkat warisan di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar warisan uang, bukan sekedar warisan harta dan lain sebagainya. Tetapi warisan surgawi. Yang ketiga, berkat Roh Kudus sebagai jaminan kekal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita telah melihat betapa besar berkat rohani yang telah Allah berikan kepada kita dalam Kristus. Pujian Paulus kepada Allah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas kasih karunia yang telah kita terima. Semoga kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita, memuji kemuliaannya dalam segala hal. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tahu siapa sih sumber berkat dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja tapi tak diberkati oleh Tuhan, sia-sia hasilnya, percuma hasilnya. Tapi ketika kita bekerja berjuang di dalam Tuhan yang telah memberkati kita, dan kita katakan, Tuhan mampukan aku untuk hidup sebagai kepala keluarga, mengayomi rumah tanggaku, menafkahi keluargaku, bahkan meningkatkan mutu kehidupan dan kualitas hidupku, diberkati secara materi bahkan. Tolonglah saya agar saya hidup untuk mengasihimu, melayanimu sampai akhir hidupku. Maka saya percaya keinginan suci, keinginan mulia ini akan memperoleh hasil yang berbeda. Akan mendapatkan dampak yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda mengalaskan semuanya kepada tangan kasih Allah yang kekal. Selamat melanjutkan perayaan konyen kita di dalam kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadilah berkat bagi saudara-saudari. Bagi keluarga Anda yang belum percaya kepada Tuhan. Katakanlah bahwa berkat terindah, berkat termulia, berkat besar sepanjang masa adalah ketika Allah mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah hadiah terbesar, berkat terbesar yang Tuhan berikan. Bukan sekedar untuk kita merayakan tahun baru. Bukan sekedar kita mengakhiri tahun baru. Tetapi untuk seluruh hidup kita. Ketika kita sedang sedih. Ketika kita sedang bergumul. Ketika kita sedang sulit Bapak Ibu Saudara. Mari panggil namanya dan katakan, Tuhan tolong saya. Tuhan topang hidup saya. Tuhan sertai aku dan berkatilah hidupku. Rumah tanggaku, pekerjaanku, studiku, anak-anakku, semuanya, orang tuaku, tolong berkati mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di hari konyen ini. Kami dapat disapa kembali oleh firman Allah yang menyatakan bahwa berkat terbesar dalam hidup kami sudah Tuhan anugerahkan. Berkat itu bukan dari dunia ini. Berkat itu bukan dari alam ini. Berkat itu bukan dari orang di atas kami. Bukan dari orang-orang senioritas kami. Tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan percaya orang tua kami. Mungkin leluhur kami. Untuk hidup. Kami percaya bahwa Allah lah yang berada di balik semuanya itu. Kiranya kami mau datang pada sumber berkat itu. Yang memberi kepuasan, ketenangan, damai sejahtera dalam kami. Kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini ya Tuhan. Tolong kami untuk mengenang akan setiap apa yang Kau buat dalam hidup kami. Untuk kami bersyukur dan dikuatkan olehnya. Hidup di dalam perjuangan, tantangan apapun itu di dalam Allah yang mengasihi kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus di kesempatan pagi hari ini. Jadi perjamuan kudus diberikan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis ya. Jadi yang belum dibaptis mari ikut SMK 1, 2, 3. Saya murid Kristus. Pak kalau sudah ikut gimana? Ya Anda silakan Anda pilih dan tentukan. Apakah Anda mau lanjut dibaptis? Atau masih mau tunggu dulu? Silakan. Mau sicin, mau syongkon. Enggak masalah. No problemato ya. Yang penting Anda sudah belajar. Oh ini tuh tentang keselamatan. Ini tuh artinya Yesus. Ini tuh artinya dosa. Ini tuh artinya manusia dan seterusnya. Anda belajar dulu baik-baik. Sehingga pada akhir kelas Anda, saya percaya, jamahan Tuhan menyertaimu. Anda akan memberikan keputusan yang tepat. Saya mengundang dengan penuh kasih dan hormat petugas perjamuan kudus yang akan mendampingi saya di depan untuk maju. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus di hari ini. Mari dengan penuh kasih dan hormat Bapak yang telah ditunjuk untuk bertugas. Bapak Ibu Saudara, di malam hari saat Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Tuhan Yesus mengajak 12 muridnya untuk makan perjamuan Paskah yang terakhir. Di saat itu Tuhan Yesus mengambil roti. Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Demikian setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya dan Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, engkau sedang memberitakan penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus sampai ia datang di kali yang kedua. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Silakan yang sudah dapat langsung berdiri dan kita nyanyikan pujian bukan dengan barang fana.
kita mengangkat roti dan anggur di tangan kanan kita. Kasih dan pengorban, ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada nisbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi katakan, jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita memakannya, saya mau dengan kasih dan hormat Bapak Paulus Lastri berdoa buat kita. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah semesta alam ini yang menciptakan segalanya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengangkat roti di tangan kanan kami ini sebagai tanda ya Tuhan, sebagai simbol ya Tuhan bahwa kami mengenang kematian-Mu ya Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kami ya Tuhan. Inilah tubuh-Mu ya Tuhan yang terpecah bagi kami, biarlah kami boleh hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terima roti ini dengan ucapan syukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus di tangan kanan kita. Dan sebelum kita meminumnya, saya mohon dengan penuh kasih dan hormat Bapak Jana Yusuf berdoa buat kita. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, hari ini kami boleh merayakan Konyan di hari kelima ini. Bersyukur karena pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami, karena Engkau telah menyelamatkan kami, memberikan kebahagiaan yang kekal di dalam surga bagi setiap orang yang percaya kepadamu, karena darah Kristus telah mengalir, menyucikan dan membebaskan kami dari segala dosa, sehingga kami boleh diampuni dan kami boleh mempunyai bagian di surga. Biarlah Tuhan Engkau pakai hidup kami menjadi alat-Mu, menjadikan segala bangsa murid-Mu, banyak orang boleh mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Pakailah hidup kami menjadi penginjil di tengah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Bapa. Setiap bulan kami menikmati sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur yang masing-masing melambangkan tubuh dan darah-Mu. Sungguh-sungguh nyata kami rasakan dalam mulut kami bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan-Mu itu adalah peristiwa sejarah kerajaan Allah. Bukan imajinasi para nabi, bukan cerita belaka, namun sebuah kisah kasih antara Allah dan manusia, antara surga dan bumi. 2000 tahun yang lalu kami percaya itu. Sehingga dengan kepercayaan kami itulah kekuatan, penghiburan, sukacita, kemenangan dapat kami alami di dalam perjalanan hidup kami, baik hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh diteguhkan melalui sakramen perjamuan kudus di hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami
Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biarlah kiranya melalui perjamuan kudus kita dikuatkan iman kita, bahkan kita diingatkan kembali betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, sebagai syukur, sebagai terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kita, memberkati kita. Kita mungkin mengembalikan perpuluhan, mengembalikan 1/10 kita kepada Tuhan. Persembahan kasih kita siapkan itu semua. Dan kita akan bersama-sama mengiringi dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa kasih yang kita alami dalam hidup kita, biarlah itu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Terutama di keluarga kita terlebih dahulu, selanjutnya kepada orang-orang di sekitar kita. Para petugas persembahan.
kami bersyukur atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kalau kami hitung tiada habis-habisnya berkat Tuhan mencukupkan kami dari hari ke hari. Dan kami juga percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan akan terus memelihara kami, menyertai kami dalam segala hal. Kami percaya jikalau burung di udara Tuhan beri makan, Tuhan pelihara begitu rupa, apalagi anak-anak Tuhan. Akan Engkau pelihara, akan Engkau jagai, akan Engkau berkati hidup kami. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu dan kiranya ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi gereja ini dalam melakukan pelayanannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Terima kasih ya sudah mendukung pekerjaan Tuhan melalui GKJ Season City dengan persembahan saudara, dengan perpuluhan saudara. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua dalam setiap usaha dan pekerjaan. Saudara, sebagai tanda sukacita, BPJ, istri sebagian, karena sebagian pulang kampung saudara, ingin menyatakan sukacita juga di hari Konyen ini. Saya mengundang, silakan para BPJ hamba Tuhan istri yang bisa ikut bersama-sama. On the spot ini Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ada salah dikit, enggak apa-apa ya. Mau sicin.天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心碎，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。放在脑后，不要再难过。换的一生，换的泪水，让它随分钟。往前背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。放在脑后，不要再难过。换的心酸，换的泪水，让它随分钟。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。Bersama-sama ya, sebagai sebuah ekspresi sukacita kita di hari Konyen. 天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。
多少委屈，多少艰辛，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。恭喜恭喜恭喜新年，新年快乐，万事如意，主耶稣祝福。Terima kasih ya buat pujiannya luar biasa. Sukacita di hari Imlek tidak hanya sebagian orang, semuanya bersukacita. Termasuk juga ibu-ibu yang cantik yang akan memeriahkan Imlek kita hari ini. Inilah persembahan tarian dari ibu-ibu yang Tuhan Yesus sayangi. Silakan.春天要来喽，春天要来喽，大家呀快来起歌唱，春天呀带来新气象，小鸟呀快乐发歌唱，春花呀开放多芬芳，快来穿起那个新衣裳，快来那个拍手掌。男女老少那个乐淘淘，一起那个笑哈哈。春天带来那个新希望，快把烦恼全忘掉。趁着这个春光要努力，美好前程等着你。Imlek lah tiba, happy bersama. Tahun baru kini telah tiba, tampil segar rapi semua. Burung-burung bernyanyi ceria, bunga-bunga indah mereka. Ayo kita berkumpul semua, berdena sama-sama, memuji Tuhan bergembira, nyanyikan lagu ceria. Lepaskan semua luka lara, karena Kristus beserta. Terimalah sukacita karena Kristus penuh kuasa. Chuntian来喽，春天要来喽，大家呀快来起歌唱，春天呀带来新气象。小鸟呀快乐发歌唱，春花呀开放多芬芳，快来穿起那个新衣裳，快来那个拍手掌，男女老少那个乐淘淘，一起那个笑哈哈。春天带来那个新希望，快把烦恼全忘掉。趁着这个春光要努力，美好前程等着你。我们祝大家新年快乐，上帝祝福。Terima kasih ya ibu-ibu
plus Edi. Luar biasa. Nah saudara, sukacita ini biarlah dirasakan oleh kita semua ya. Kita akan melihat warta gereja kita hari ini. Silakan perhatikan ya. Silakan. Saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis. Kamu? 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 Bagi kamu yang sudah berusia 15 tahun dan ingin mengenal lebih dalam mengenai iman Kristen, yuk daftarkan diri kamu ke dalam kelas Saya Murid Kristus yang akan dibuka pada bulan Februari. Untuk pendaftaran bisa menghubungi staf gereja atau hamba Tuhan GKJ Season City. Yuk daftar! Halo para orang tua anak Sekolah Minggu GKJ Season City. Kami menginformasikan bahwa Sekolah Minggu akan merayakan Imlek pada tanggal 9 Februari 2024. Kami juga akan mengadakan acara potluck di mana setiap anak diharapkan membawa 1 porsi makanan untuk dinikmati bersama. Tak lupa kami ingatkan bahwa dress code Imlek kami berwarna kuning gold. Sampai jumpa di acara Imlek minggu depan. Kata orang, pernikahan mendatangkan kebahagiaan. Penuh cinta, canda tawa, kehangatan di antara satu sama lain. Namun mengapa rumah tanggaku seperti ini? Hamba rasanya, sepi, sibuk sendiri, tidak ada lagi cinta. Tuhan punya rancangan yang indah tentang keluarga. Dalam kasih-Nya, pernikahanmu akan menjadi luar biasa. Datanglah kepadanya. 直到有一天我们都老了，希望我们还能相爱着，眼睛模糊了。Ya Pak, Joshua lagi nyetir nih Pak. Ada apa Pak? Sorry Joshua, Papa cuma mau mengucapkan selamat atas terpilihnya kamu sebagai ketua BPJ. Ya Pak, thank you. Kamu siapa? Joshua, kamu harus terus membangun ya. Hah? Membangun apa Pak? Bangun tidur? Bangun rumah? Bukan. Maksud Papa adalah kamu harus terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, istri, dan anakmu. Karena mereka lah yang akan menopangmu kelak. Iya Pak. Joshua lagi nyetir nih Pak. Nanti Joshua telepon balik lagi ya Pak ya. Iya, hati-hati ya di jalan. Iya Pak. Ada apa ya dengan Joshua?